Ya, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, untuk mereview perdagangan di hari ini dan juga proyeksi untuk perdagangan ke depan, langsung saja kita diskusi bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, analis dari Henan Putih Raya Sekuritas. Selamat sore, Bu Liza. Selamat sore, Wajar. Apa kabarnya, Bu Liza? Baik, thank you. Baik, luar biasa. Sehat selalu ya, Bu Liza ya. Ya, Bu Liza, ini terkait dengan market di hari ini. Saya ingin bertanya soal IHSG terlebih dahulu. Menguat memang tidak terlalu signifikan begitu ya, 0,73%. Bagaimana kemudian laju IHSG di hari ini? Apa saja dinamika-dinamika yang bisa kita cermati? Oke, dari pagi sepertinya masih belum ada arah ya. Dan sepertinya mungkin menunggu keluarnya data GDP 2020. Akhirnya setelah numbers-nya keluar cukup menggembirakan, maka uji support yang tadinya mulai kena low-nya itu di 6.090 persis, memang itu titik low yang saya harapkan untuk bertahan. Kita bisa pertahankan dan kita bisa rebound dari situ. Posisi penutupannya juga di 6151 ini cukup menggembirakan. Jadi bisa dikatakan memberi harapan untuk IHSG melaju lagi minggu depan, mungkin ke sekitar 6.250 sampai 6.300. Oke, cukup menggembirakan bisa menjadi dasar untuk IHSG ke 6.250 tadi Bu Liza sebutkan. Tapi yang ingin juga saya singgung adalah tadi penantian rilis data yang akhirnya sudah diumumkan oleh BPS begitu ya. Kita tahu masih minus secara keseluruhan di tahun 2020 kurang lebih 2,07%. Mengapa kemudian Bu Liza menyebut ini masih cukup menggembirakan? Apakah memang masih sesuai ekspektasi, sesuai konsensus atau seperti apa ini? Iya. Oke, kalau bicara konsensus, memang ini masih termasuk inline ya, agak meleset sedikit. Tapi yang perlu kita kaji itu adalah walaupun fourth quarter kemarin kita masih minus 2,2, tapi ini sudah merupakan suatu perbaikan daripada quarter ketiga, yang mana kita minus 3,5. So sekarang minusnya berkurang, jadi minus 2,2. This is a sign of recovery ya, apalagi untuk tahun ini. Tapi memang jujur dikatakan ini perjalanan kita masih panjang. Tapi tanda-tanda perbaikan ekonomi sudah muncul dan itulah mungkin yang menjadi harapan untuk di tahun 2021 ini, so market stay di area teritori positif. Oke. Tapi apakah kemudian dalam beberapa hari penantian Bu Liza dari data ini terlihat atau tidak sih market khawatir atau justru jangan-jangan market sudah mempunyai ekspektasi bahwa iya memang minus tapi pemulihan juga akan terlihat, atau seperti apa sebetulnya aksi market di hari ini ataupun di hari sebelumnya? Dalam beberapa hari belakangan ini jujur kemarin saya masih dalam posisi wait and see ya. Cuman setelah karena kita sempat nyemplung ke bawah 6.000, nah itu kita sempat deg-degan juga di sekitar area 5.900 sampai 5.800 gitu. Tapi sekarang kita bisa pelan-pelan naik lagi dan saya rasa pembuktiannya memang hari ini. Karena kalau misalkan secara teknikal itu, kita setidaknya sudah bisa bertengger kembali atas dua support, yaitu MA10 dan MA50, which is quite important. Nah, minggu depan tugasnya adalah kita harus bisa manjat lagi ke atas 6250. Itu akan lebih memantapkan tren naik ke depan. Oke, akan memantapkan tren naik ke depan 6250, tapi tadi dua supportnya sendiri Bu Liza di mana sebetulnya melihat 6.090 ya untuk hari ini sampai 6.080. Sejelek-jeleknya kalau kita 6.090 sampai 6.060. Nah, kalau sejelek-jeleknya kita harus tembus lagi ke bawah level tersebut dan mencoba 6.000. Kita kembali berpegangan kepada level terendah sebelumnya, yaitu 59 sampai 58, 5.900 sampai 5.800. Nah, memang dinamika market ini masih cukup volatile ya, Fajar. Apalagi kita memperhatikan yang namanya vaccine rollout ini gitu. Di satu sisi it's a good news gitu bahwa program vaksin kita sudah mulai, tapi implementasinya kapan bisa meratanya itu tentu take time. Belum lagi nanti kalau misalnya ada masalah distribusi atau delay lah whatever gitu ya. Nah ini kedepannya masih harus kita pantau bersama, seiring juga dengan terus membengkaknya new cases, new COVID cases di Indonesia. Yang kayaknya semakin nggak terbendung gitu,
apakah masyarakat itu keburu merasa aman karena vaksinnya sudah dijalankan, padahal dirinya sendiri belum terima vaksin. Jadi malah kitanya tambah berkeliaran kemana-mana. Itu kan agak salah kaprah juga gitu. Jadi in the midst of vaccine rollout, malah kasus COVID kita itu malah meningkat. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan along the way. Oke, jadi memang karena harapan yang besar tentunya terhadap program vaksinasi, tapi kita juga tahu kasusnya juga semakin besar, sehingga memang dibutuhkan peran semua pihak ya, Bu Lisa, termasuk kita juga Ya, begitu betul. ya, dan para pemirsa atau investor untuk kemudian kita bisa membantu setidaknya bagaimana kemudian agar program vaksinasi lancar dan juga kasus tidak semakin berkembang. Nah, selain data GDP yang tadi sudah dirilis, Bu Lisa, apakah kemudian rilis kinerja emiten juga semakin mewarnai dinamika pasar di hari ini? Atau justru memang hari ini terlihat dari aksi-aksi yang dilakukan ini ada hal-hal lain yang juga diperhatikan oleh pelaku pasar? Yang nyata adalah mungkin dari sektor yang naik ya, Antam kembali berjaya. Oke, itu kita tahu karena ada sentimen NDA itu, non-disclosure agreement. Tapi kalau misalkan kita teliti lebih dalam lagi, itu sebenarnya masih banyak poin-poin yang belum jelas, yang masih menjadi pertanyaan. But however, itu sepertinya sudah meniupkan angin segar kembali ke sektor mining dan ke emiten yang bersangkutan sampai harganya naik. Jadi dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan ini kita memperhatikan saham-saham yang news sensitif, yang ada muatan sentimen positifnya. Nah, itu baru kita potensi untuk trading di situ. Oke, ini sepertinya bisa menjadi saran juga untuk pemirsa begitu ya, Bu Lisa tadi untuk kemudian memperhatikan saham-saham atau emiten-emiten yang tadi juga sudah bisa dicatat oleh Anda. Sementara itu sudah ada penelpon yang masuk ini ternyata. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Pak Bambang dari Bandung. Oh ya, silakan Pak Bambang, apa yang ingin ditanyakan? Selamat sore Bu Lisa. Mau Sore, nanya dua saham, Ya, Bank Syariah BRI. oke. Saya punya di Di berapa ini levelnya, Pak? Ya. Bank Syariah Indonesia atau BRIS di level berapa? Bank BJTM. Dan BJTM? BJTM saya punya di Bank Jawa Timur. 810. Oke. Bank BRIS saya punya di 2790. Oke, 2790. Yang satu lagi Bank Jawa Timur ya Pak Bambang ya? Ya. Oke, baik. BJTM dan juga BRIS ada itu saja Pak Bambang ya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Ada dua saham yang ditanyakan, nanti kita akan coba ulas bersama. Tadi ada sedikit saran yang diberikan juga oleh Bu Lisa begitu ya, minggu depan saham-saham yang new sensitif sepertinya juga bisa menjadi pilihan untuk Anda. Sementara sektor yang juga ingin saya highlight Bu Lisa, hari ini ada sektor pertambangan ataupun batu bara yang juga tadi kami sudah informasikan begitu ya. Nah, ini sektor ini sendiri kembali menarik atau tidak setelah kemarin memang kita tahu ada kenaikan, kemudian saham-saham batu bara menjadi cukup diminati. Nah, saat ini seperti apa? Oke, saham dari komoditinya dulu kita ngomongin. Memang beberapa hari kemarin harganya sempat turun ya. Tapi sepertinya sudah memasuki area oversold, demikian juga. Jadi emiten-emitennya ini yang termasuknya laggard ya, belum naik. Akhirnya mencapai support. Seperti kalau misalkan saya bilang PTBA, BUMN kita di batubara. Kemarin waktu di harga sekitar 2420 itu ternyata memang ada sekitar area supportnya di 2400, tapi untuk kenaikan jangka pendeknya kita memang perlu perhatikan level resisten di 2580 ya. Hari ini sudah tercapai. Level resisten di 2520 untuk PTBA. Bu Lisa seperti ini bisa kita gali lagi, tapi nanti kita jeda terlebih dahulu sejenak. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. IDX Second Session Closing akan segera kembali.